Halo semuanya. Jadi di video kali ini sesuai dengan video sebelumnya yang aku ngasih lihat review Fahrenheit 451, di video kali ini aku bakalan bikin review spoiler tentang buku tersebut, alias kasih semacam sharing beberapa hal-hal tuh yang menurut aku masih janggal di buku tersebut. Karena aku juga udah lumayan lama ya gak bikin review spoiler terhadap suatu buku, jadi aku rasa kayaknya cocok untuk menggibahin suatu buku di video kali ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai yuk ke videonya. Nah, di sini akan ada 10 poin yang mau aku bahas, dan di sini adalah poin pertama, yaitu adalah ekspektasiku terhadap ceritanya ya, yang pertama. Nah, di sini tuh sebenarnya ya ketika sebelum aku membaca lah, intinya tuh aku mikir kalau buku ini tuh bakal bercerita tentang seseorang yang mungkin melakukan pelanggaran. Hampir mirip lah ya kayak Montek ini karena dia menyimpan buku gitu kan. Dan aku mikirnya itu orang-orang yang nggak tahu ya, pokoknya orang-orang yang melanggar itu akan dibakar hidup-hidup. Aku mikirnya kayak gitu dong, kayak oke, karena ada Fahrenheit 451 kan, dan aku mikirnya itu Fahrenheit 451 itu adalah suhu yang tepat untuk membakar seseorang. Agak serem banget, mohon maaf, tapi ya kayak gitu. Dan aku belum googling sebenarnya 451 Fahrenheit itu berapa Celcius. Mungkin nanti aku akan taruh di screen, jadi kalian bisa tahu juga berapa Celcius. Dan kalaupun memang itu tujuan penulis, aku nggak akan kaget. Tapi ya creepy sih. Bagaimana kalau kamu sendiri? Kalau kamu yang udah baca, menurutmu tuh ketika pertama kali atau sebelum baca tuh ceritanya tuh menurutmu bakal gimana? Aku juga kepo sih. Nah, sekarang adalah poin kedua, yaitu adalah ingatan Montek mengenai Lilin. Aku lupa pasti ini kenapa Montek jadi mikir hal seperti ini. Pokoknya dia itu kayaknya kalau nggak salah lagi sama Clarice. Dan dia itu akhirnya dia mulai memikirkan kejadian ketika dia masih kecil sama ibunya. Aku nyimpen quotes-nya kayak gini. Suatu kali waktu dia masih kecil, listrik padam dan ibunya menemukan satu batang lilin terakhir dan menyalakannya. Dan terjadilah 1 jam singkat ketika segala sesuatu seperti ditemukan kembali. Penerangan membuat ruang kehilangan dimensinya yang luas dan menyelimuti mereka dengan nyaman. Dan mereka, ibu dan anak, hanya berdua diubahkan, berharap listrik tidak segera menyala lagi. Kalimat itu jujur bikin aku merenung dan bikin aku mikir, maksudnya tuh kenapa mereka lebih memilih lilin? Apakah listrik sebahaya itu gitu loh? Atau mungkin dulu itu penggunaan listrik itu juga dilarang, maybe. Aku juga gak ngerti ya sebenarnya itu apa korelasinya gitu, tapi cukup membuatku berpikir juga ya sebenarnya. Banyak banget sebenarnya hal yang bikin aku berpikir di dalam sini. Ke poin ketiga, yaitu adalah Clarice yang dianggap abnormal. Jadi waktu Clarice sama si Montek ini ketemu lagi, aku lupa kayaknya keesokan harinya di depan rumahnya Clarice ya itu kalau nggak salah. Clarice ini bilang kalau dia itu kayak dianggap abnormal sama orang-orang sekitar. Dan dia itu kayak pertamanya memang ditanyain gitu kan sama Montek, kamu kelas berapa atau semacamnya, dan kenapa dia nggak sekolah. Dan Clarice menjawab kalau dia tuh dianggap abnormal. Di sini ada lagi quotes-nya. Kurasa memang benar semua perkataan mereka tentang aku. Aku tidak punya teman. Rupanya itu membuktikan aku abnormal. Tetapi semua orang yang kukenal kalau tidak berteriak-teriak, ya menari-nari seperti orang liar atau saling memukuli. Apakah kau pernah melihat betapa orang-orang saling melukai belakangan ini? Nah, lagi-lagi kalimat itu bikin aku merenung, bikin aku kayak iya juga ya. Dan mungkin dari situ Clarice ini semacam membuat pertahanan diri juga ya menurut aku. Apalagi untuk orang yang jujur aja ganjil seperti Clarice ini, aku nggak akan menyangkal kalau dia itu sampai dibilang abnormal. Tapi ya mau gimana lagi gitu kan, memang itu mungkin yang terjadi. Dan jujur aku juga merenungi kalimat yang eh, tetapi semua orang yang kukenal kalau tidak berteriak-teriak, ya menari-nari seperti orang liar. Menari-nari seperti orang liar ini tuh maksudnya gimana ya? Nah, itu yang bikin aku juga bertanya-tanya. Dan terus kemudian bagian terakhirnya itu yang orang saling melukai. Menurut aku iya, karena melukai itu nggak sebatas fisik kan. Melukai itu bisa berbagai macam, sengaja atau nggak sengaja. Jadi kayak gitu. Itu juga membuatku lumayan berpikir gitu lah ya.
Kita lanjut ke poin keempat, yaitu adalah ramalan 2022. Jujur, aku belum searching lagi-lagi, ya Allah Kiki, belum searching kalau tahun rilisnya novel ini tuh berapa. Padahal di bagian depan bukunya tuh harusnya ada, tapi aku lupa nggak cek lagi ya, maaf. Dan aku yakin banget ini terbitnya udah sebelum tahun 2022 ya mungkin, atau mungkin sekarang ini aku mau cek Goodreads dulu. Nah, jadi sembari kita ngebuka goodreads.com, di sini tuh aku mau cerita kalau memang di bagian keempat ini tuh bermulanya ketika Montek dan juga Mildred ini tuh sedang membicarakan sesuatu. Aku lupa, kayaknya ini ketika Montek pulang dari rumahnya Clarice ketika malam hari itu, dan mereka ya berbicara gitu kan. Dan akhirnya jujur aku bingung mereka ini ngomongin apa gitu kan, kok kayak ke segala macam arah gitu. Nah, tapi ada satu hal yang diomongin sama si Montek dan dia menyinggung-nyinggung tahun 2022, which is tahun ini dong. Dan di sini ada juga apa tuh namanya? Apa sih kayak quotes-nya gitu. Aku lagi-lagi mengutip. Ini adalah quotes-nya. Kita sudah memulai dan memenangkan 2 perang atom sejak tahun 2022. Apakah karena kita begitu senang di rumah sehingga kita melupakan dunia? Kalimat itu bikin aku merinding. Bahkan sekarang aja kalau kamu nanya, aku agak merinding ya. Kita memenangkan 2 perang atom sejak tahun 2022, dan kalaupun misalnya yang dimaksud ini tuh setelah tahun 2022 di cerita ini, tahun berapa setting yang ada di buku ini ya kira-kira? Aku tuh takut. Oke, ini di goodreads.com aku scroll dan ternyata dia rilisnya tahun, kalau untuk first publishnya 1953. Oke, 1953, dan untuk versi terjemahannya tuh tahun 2018. Untuk 1953 ke 2022 itu lumayan jauh ya, sekitar berapa tahun ya? 52 ke 22 itu nanti aku taruh aja di screen. Itu kayak wow banget. Dan kalau mungkin ini agak sensitif, aku tahu kan di tahun 2022 ini terjadi semacam perang gitu kan antara dua negara yang mungkin kita udah tahu lah ya. Dan itu juga aku bikin mikir kok pas gitu ya dengan topik yang sekarang ini terjadi. Dan kalau memang kalian juga lebih penasaran, di sini juga membahas atau menyinggung-nyinggung soal perang, dan aku kayak wow. Apakah buku ini datang dari masa depan atau buku ini sebenarnya bersettingkan di masa depan? Aku bingung banget, tapi aku kayak ngeri sendiri. Kita lanjut ke poin nomor 5 yuk. Poin nomor 5 yaitu adalah pernyataan Faber tentang buku. Jadi Faber ini tuh dia ngomong kalau memandang buku itu dengan tanda kutip tekstur. Jadi dia itu merasa kalau buku-buku ini tuh kayak punya tekstur gitu atau pori-pori, dan dia itu juga menyatakan gimana tuh kita bisa semakin menyastrakan diri seiring dengan kita mengenali tekstur-tekstur tersebut. Cukup ganjil untuk mengapresiasi suatu buku karena jarang banget kan kita kayak pegang-pegangin cover gitu. Tapi ya mungkin untuk kondisi yang mana buku itu dilarang, mereka akhirnya melakukan segala sesuatu untuk mengapresiasi suatu buku kali ya. Jadi kayak lumayan gitu. Nah, ini berlanjut dari poin nomor 5 yaitu adalah percakapan Faber dan juga Montek. Jadi Montek ini pertamanya datang gitu kan ke rumahnya Faber. Dan Montek ini ingin mendapatkan buku-buku dan dia tuh merencanakan membuat buku dengan Faber. Aku lupa, kayaknya semacam ya kalau di Indonesia kayak fotokopi buku baru gitu loh. Faber ini sempat nolak ya pada awalnya karena itu Faber tuh menganggap kalau misalnya kita mau bikin buku itu harus ada struktur petugas kebakaran itu yang harus dibakar. Faber bilang kayak gitu dong. Dan wow, itu cukup membuatku, aku akhirnya mikir iya juga sih kalau misalnya kita mau mendobrak suatu aturan, jadi kita harus mendobrak yang bikin aturan dulu dong. Dan itu lagi-lagi membuatku berpikir dan cukup membuatku merinding gitu sih.
Nah, kemudian ini juga berlanjut dari poin nomor 6, yaitu adalah detik-detik sebelum Montek ini melarikan diri. Jadi setelah percakapannya dengan si Faber itu beberapa hari selanjutnya itu Montek ini udah jadi tersangka. Dia tuh udah jadi buronan di seluruh kota dan semua orang jadi tahu kalau dia menyimpan buku. Akhirnya Montek ini kayak bener-bener nggak tahu lagi harus ngapain gitu kan, karena rumahnya udah dibakar beserta buku-bukunya ya. Dan dia ini akhirnya ke rumahnya Faber dengan apa ya, aku kayak kasihan aja gitu ngelihat Montek pada saat ini. Dia benar-benar ke rumah Faber dengan segala sesuatu yang masih dimilikinya gitu kan, padahal dia tuh kayak terluka parah gitu seingatku. Dan kayak ada satu momen akhirnya kan si Faber sama Montek ini tahu kalau Montek ini nggak bisa lama-lama lagi di rumahnya Faber, dan Montek juga tahu kalau dia harus segera pergi ke luar gitu loh. Dan itu ada satu obrolan yang buat aku nyes banget gitu, kayak ya Allah, Faber ini juga merasa kalau dia tuh pingin membuat dirinya tuh berguna karena dia kan udah tua ya. Dan Faber ini merasa kalau hidupnya akhir-akhir ini kayak kurang diperlukan, dan dia tuh pingin membuat hidupnya ini berguna juga untuk membantu si Montek, dan itu aku suka banget. Dan Montek tapi di sini kayak nggak usah gitu, kayak berusaha untuk meyakinkan Faber semuanya ini bakalan baik-baik aja, dan itu aku suka banget. Jujur aku kayak masih nyes banget kalau inget part itu, jadi kayak aduh. Kita lanjut ke poin nomor 8 yuk. Poin nomor 8 di sini adalah pria yang dihanguskan itu sebenarnya siapa? Nah, jadi singkat kata Montek ini berhasil meloloskan diri. Jadi dia ini tuh bener-bener kayak langsung menuju sungai gitu. Pokoknya dia akhirnya mengikuti arus sampai ke perbatasan kota kayaknya kalau nggak salah. Dan dia di perbatasan kota akhirnya menemukan beberapa orang yang juga diduga sebagai pelanggar hukum. Jadi ya mungkin mereka juga menyimpan buku-buku lah ya. Nah, akhirnya Montek mempunyai circle baru, circle kecil-kecilan gitu, dan mereka ada TV gitu kan. Dan dia ngelihat di berita kalau ada orang yang diduga itu adalah Montek, tanda kutip Montek, dan udah ditangkap gitu. Padahal orang itu kayak nggak tahu ya, kita bisa aja mengira kalau itu orang yang random jalan tengah malam gitu kan. Tapi pihak kepolisian nggak mau tahu dan langsung nangkap dan langsung membunuhnya gitulah ya istilahnya, membunuhnya gitu. Kayak loh, itu jadi siapa sebenarnya yang dihanguskan oleh petugas kebakaran? Dan di berita itu dikatakan kalau Montek ini sudah selesai urusannya, udah mati gitu kan, istilahnya udah mati gitu kan, dan semua warga tuh nggak perlu resah lagi. Tapi di situ aku jadi mikir, jadi siapa pria ini? Dan aku tuh sempat menduga kalau pria itu adalah Faber, karena Faber di sini juga ngomong kalau Montek ini tuh pokoknya harus sampai di Street Louis kalau nggak salah. Pokoknya kan memang diusulkan untuk ke sungai sama si Faber. Dan aku menduga juga Faber ini tuh bakalan keluar dari rumahnya. Dan kalau misalnya itu beneran Faber untuk mencari Montek, aku jujur bakalan sedih banget sih. Kayak Faber, kamu tuh udah cukup berjasa gitu loh, kayak no way masa ya kamu yang ditangkap. Kalau menurut kalian yang udah baca gimana? Menurut kalian itu Faber atau bukan? Poin ke-9 yaitu adalah apa terjadi dengan kota itu. Ini kita bahas yang sebelumnya ya, atau mungkin pada saat ceritanya bermula. Kenapa ada aturan melarang buku-buku? Itu yang pertama. Dan menurut aku ya memang sih ini kan novel distopia ya. Novel distopia itu memang susah untuk dijelaskan dan susah untuk dimengerti, dan mengambil poin yang ini disampaikan tuh memang susah banget sih menurut aku. Tapi aku juga mikir kenapa buku itu dilarang. Dan di sini kalau aku perhatikan atau apa yang aku tangkap, buku-buku yang lebih spesifik itu adalah buku-buku Alkitab ya kayaknya. Karena memang disinggung-singgung tentang Alkitab, terus mungkin wahyu-wahyu gitu. Berhubung aku nggak terlalu paham, jadi aku bisa menyimpulkannya sebatas di situ saja. Dan aku mencoba berusaha untuk berpikir apa yang salah dengan buku tersebut gitu loh. Atau mungkin ini merupakan sindiran sosial di mana kita tuh terlalu, aku nggak tahu ya, ini tuh either terlalu berpatok kepada
buku-buku yang sudah ada, atau mungkin kita terlalu melupakan buku-buku yang ada. Jadi either itu aja sih kalau menurut aku alasannya, atau mungkin pesan yang ingin disampaikan oleh si penulis. Kemudian selain faktor tersebut, ada faktor lain yang kayaknya udah jadi makanan sehari-hari dari mereka, yaitu adalah di situ diceritakan ada perang. Aku bingungnya itu kenapa. Dan soalnya ketika adegan Montek dan Mildred ini ngomong-ngomongan, Montek di sini menjelaskan kalau di situ ada bunyi pesawat tempur gitu, dan itu berarti kan menunjukkan ya kalau di situ sedang terjadi perang. Dan aku bingungnya tuh perang apa dan karena apa dan perangnya sama siapa gitu loh. Jadi kayak ini kenapa gitu. Dan mengerucut lagi, kok mengerucut. Dan kita kembali lagi ke poin yang nomor 4 tadi, yang ramalan 2022. Jadi perang apa ini yang dimaksud gitu. Jadi mungkin nanti aku akan coba searching lagi. Jujur aku merinding ya kalau masih bahas yang ramalan 2022 itu. Tapi ya kita berdoa semoga semuanya yang terjadi baik-baik aja. Kita akhirnya sampai di poin terakhir, yaitu adalah bagaimana kisah selanjutnya. Dan di sini kisah yang paling terakhir itu memang diceritakan kalau pokoknya di bagian terakhir banget, setelah berita Montek palsu itu ditangkap dan dihanguskan, kota ini digambarkan sedang terjadi ledakan yang dahsyat banget. Pokoknya salah satu dari circle kecil itu tadi mengatakan kalau kota mereka ini udah rata dengan tanah. Dan aku mikir oke, berarti ada perang beneran dong. Dan itu yang mencoba aku coba untuk meneliti dan menafsir apa yang sebenarnya terjadi dalam sini gitu kan. Jadi kayak dan juga gimana sih sebenarnya ini tuh kelanjutannya itu bakalan seperti apa, dan apakah buku-buku masih akan tetap dilarang di dunia sini? Aku juga nggak akan tahu karena penulisnya tidak menulis lagi, karena penulisnya sudah tidak ada gitu. Dan aduh, ini beneran novel yang bikin aku mikir di tahun 2022, terutama menyinggung tahun ini, yang mana cukup mengerikan lagi-lagi. Oke, terima kasih sudah mendengarkan ocehanku mengenai isi dari novel Fahrenheit 451 yang ditulis oleh Ray Bradbury. Kalau kamu setuju juga dengan beberapa hal yang udah aku sampaikan, atau mungkin punya hal lain yang lebih gila lagi, boleh banget di-share di kolom komentar di bawah. Aku akhiri dulu videonya, makasih banyak banget buat yang sudah nonton, and I'll see you on the next one. Bye-bye.